Hai Business Owner, Yuna Consulting hadir membantu Business Owner dan tim keuangan mengelola bisnis dengan lebih terarah. Melalui program mentoring keuangan, kami mendampingi Anda, manajer keuangan, dan staf accounting dalam memahami serta mengaplikasikan ilmu keuangan langsung ke praktik bisnis sehari-hari. Program ini dirancang untuk membantu perusahaan menemukan solusi atas permasalahan keuangan, meningkatkan kemampuan tim dan leader dalam mengeksekusi rencana bisnis, serta membekali perusahaan dengan tools yang dapat langsung digunakan. Dalam mentoring ini, Anda akan belajar menganalisis keuangan, penjualan, mengatur cash flow, dan berbagai strategi bisnis keuangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Yuna Consulting siap menjadi partner perusahaan Anda dalam mentoring keuangan dan bisnis. Konsultasikan kebutuhan bisnis Anda bersama Yuna Consulting. Banyak wajib pajak baru menyadari masalah pajak saat menerima surat dari kantor pajak. Kasus yang paling sering terjadi adalah data SPT masa dan SPT tahunan badan tidak sesuai. Biasanya, karena transaksi sudah tercatat di laporan keuangan tetapi belum sinkron dalam pelaporan pajaknya. Perlu dipahami, pajak badan bukan hanya PPh badan, ada juga PPh 21, PPh 23, PPh Pinong sewa, dan pajak lainnya yang saling berkaitan. Jika salah satu terlewat atau tidak sesuai, perbedaan data bisa muncul dan memicu teguran. Agar tidak salah langkah, perlu pengecekan menyeluruh antara laporan keuangan dan kewajiban pajak. Yuna Consulting siap membantu pengecekan, perapihan, dan pendampingan agar laporan pajak Anda lebih rapi, sinkron, dan aman ke depan ini. Masih ribet urus laporan keuangan? Selisih angka, laporan tidak balance, bahkan sampai pusing. Ini adalah masalah yang masih sering dialami banyak business owner dan UMKM. Kini Anda tidak perlu menghadapinya sendiri. Yuna Consulting hadir membantu business owner dan UMKM menyusun laporan keuangan secara rapi dan terstruktur, mulai dari neraca, laporan laba rugi, hingga catatan atas laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan usaha. Kami telah mendampingi berbagai business owner dan UMKM dengan pendekatan yang praktis dan mudah dipahami. Ingin laporan keuangan lebih tenang dan siap untuk pengembangan keputusan bisnis? Konsultasi sekarang di Yuna Consulting. Apa jadinya bisnis tanpa SOP? Operasional akan sangat bergantung pada orang tertentu. Saat key person tidak ada, pekerjaan ikut terhambat dan kualitas hasil jadi tidak konsisten. SOP berfungsi sebagai alur kerja yang jelas, bukan sekedar aturan. SOP membantu menjaga standar kerja, memperlancar aktivitas karyawan, dan memastikan setiap peran berjalan sesuai tanggung jawab tanpa bergantung pada siapa atasan atau bawahannya. Karena setiap bisnis punya karakter berbeda, SOP tidak bisa dibuat asal-asalan. Yuna Consulting siap membantu menyusun SOP yang fleksibel, relevan, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda. Bangun sistem kerja yang rapi dan berkelanjutan bersama kami. Konsultasikan sekarang. Kesalahan merekrut staf accounting bisa berdampak besar pada keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan. Banyak bisnis memiliki sistem yang baik, tetapi terkendala oleh sumber daya manusia yang kurang tepat, staf accounting yang belum siap kerja, kurang memahami praktik lapangan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Di Yuna Consulting, kami menghadirkan layanan rekrutmen staf accounting yang fokus pada kompetensi nyata, bukan sekedar CV. Setiap kandidat telah melalui proses seleksi berbasis kemampuan kerja, bukan hanya teori, sehingga perusahaan mendapatkan staf accounting yang siap berkontribusi sejak hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Selamat siang, Ibu. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab salamnya dengan penuh semangat. Baik teman-teman, sebelum kita memulai webinar hari ini, saya punya pantun buat teman-teman semua. Beli seblak pedas biar Kak, nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada suara. Baik teman-teman, saya ulangi ya. Sebelum kita memulai webinar hari ini, saya punya pantun buat teman-teman semua. Beli seblak pedas biar dikira berani. Habis makan pengen healing ke Bali. Selamat datang di webinar kece ini, upgrade skill diri biar kamu makin bernilai. Yeay. Oke teman-teman, saya mau sampaikan kepada teman-teman untuk mengubah rename nama Zoom-nya biar saya tahu dan saya bisa kenalan dengan teman-teman semua. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di webinar hari ini. Mungkin teman-teman ada yang masih kerja atau mungkin ada yang masih kuliah ya, tapi teman-teman masih menyempatkan waktunya untuk upgrade skill di sini. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Novita Ramadhani yang akan membersamai teman-teman dari awal webinar dari awal hingga akhir di webinar Upgrade Your Skill ini by Yuna Consulting. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Yeay. Tapi teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram Yuna Consulting untuk mengetahui seputar laporan keuangan dan pajak. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini ada Instagram, TikTok, Facebook, dan website Yuna Consulting. Oke, eh jadi di sini saya mau kenalan dulu sama teman-teman. Nah, saya sekarang bertempat di Makassar. Mungkin di sini ada yang orang Makassar? Boleh dong diketik di kolom chat dulu atau boleh di-mention kota asalnya ada di mana saja. Oh, ada yang dari Sulawesi Tenggara, ada yang dari Goa juga. Wah, ada dari Bali ternyata. Saya sangat-sangat terima kasih kepada teman-teman yang sangat-sangat antusias, bahkan ada yang dari luar Sulawesi ternyata ya. Oke, teman-teman. Oh, ada yang dari Setia 66 Kendari. Oke, ternyata banyak ya yang dari Sulawesi Tenggara, teman-teman. Oke, meskipun kita berbeda lokasi, tapi semoga semangatnya tetap terasa ya. Oke teman-teman, saya juga mau izin himbau kepada teman-teman, barangkali teman-teman bisa untuk on cam. Silahkan teman-teman bisa on cam ya, supaya kita lebih terasa lagi di webinar ini. Karena kan kita di sini tujuannya untuk menuntut ilmu, mendapatkan insight dari pemateri ya, biar bisa lebih terasa lagi gitu belajarnya. Oke teman-teman, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman bisa menyiapkan catatannya karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah dicatat. Kemudian silahkan juga cek-cek nih jaringannya teman-teman. Jangan sampai jaringannya teman-teman berada di luar jangkauan. Karena kita bakalan ada gift di akhir materi untuk teman-teman peserta webinar. Oke? Dan saya juga mau sampaikan kepada teman-teman webinar
Ketika pemateri menjelaskan, dimohon kepada teman-teman untuk di-mute dulu ya mic-nya. Nanti bakalan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab dan nanti di sana teman-teman bisa bertanya. Oke, teman-teman. Dan juga di akhir acara nanti teman-teman akan dibagikan absen melalui kolom chat dan teman-teman nanti akan diarahkan untuk diisi ya agar tercatat sebagai peserta resmi webinar Upgrade Your Skill ini. Silahkan teman-teman dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jadi di sini kita mode fokus, mode serius, tapi tetap santai ya. Oke. Oh iya, misalnya teman-teman udah siapin juga nih pertanyaan sejak awal, bisa langsung aja diketik di kolom chat ya. Atau mungkin misalnya teman-teman mau nyimak materi dulu, setelah itu baru muncul pertanyaan dari teman-teman bisa banget ya. Intinya teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat yang sudah aktif. Sebab nanti akan ada sesi tanya jawab sebanyak 2 sesi. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki ke sesi utama. Kepada Ibu Wahyuni Yusrianingsi, saya persilahkan untuk memaparkan materi webinar Upgrade Your Skill dari kampus ke dunia kerja, kuasai skill laporan keuangan sekarang. Saya persilahkan kepada Ibu untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Kak Diva. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman dan adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini di Upgrade Your Skill mengenai menguasai laporan keuangan. Saya mau tanya dulu beberapa peserta, backgroundnya ada yang masih mahasiswa atau sudah kerja atau fresh graduate, silakan bisa di chat di kolom komentar. Oke. Oh, ada yang fresh graduate juga ya, ada yang sudah kerja. Oke. Ada juga yang masih mahasiswa. Oke, terima kasih sudah semangat semua ya untuk hadir di webinar hari ini. Insya Allah kita bisa mendapatkan banyak insight juga ya dari webinar hari ini. Oke, oke, layar monitor jelas ya. Untuk materinya sudah muncul nggak ya di monitornya, di layarnya? Sudah muncul untuk ininya, presentasinya, PPT-nya? Oke, oke, sudah muncul ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk adik-adik semua. Saya memulai untuk presentasi hari ini mengenai upgrade your skill, kuasai skill laporan keuangan sekarang. Pertama-tama, saya ingin perkenalkan diri dahulu. Ini dulu ya. Oke, nama saya Wahyuni Yusrianingsi. Saya merupakan founder dari Yuna Consulting, praktisi akuntansi pajak juga dan dosen akuntansi dan pajak. Oke, ini ya, ini ada. Oke,
Jadi tujuan webinar hari ini pastinya kita ingin mendapatkan ilmu ya, bagaimana bisa memahami laporan keuangan, mampu membaca kondisi keuangan perusahaan, serta bagaimana nih anak fresh graduate maupun nanti yang sudah mau lulus mahasiswa bisa menghadapi interview mengenai pada saat melamar sebagai staf accounting. Oke. Oke, ini saya mau jelaskan dulu sedikit mengenai mengapa sih laporan keuangan sangat penting di dunia kerja. Jadi di dunia kerja itu laporan keuangan bukan sekedar kewajiban administrasi ya. Jadi laporan keuangan itu sangat penting untuk pertama menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi saya mau share sedikit ya, mau cerita sedikit. Kebetulan kan di Yuna Consulting ini kami juga ada jasa rekrutmen untuk staf accounting. Jadi kami mencarikan beberapa perusahaan business owner untuk staf accounting. Jadi terkadang mereka butuh, Bu, saya butuh untuk staff accounting, tolong dicariin. Jadi ada prosedurnya dulu untuk staff accounting. Jadi kami biasanya menyaring dulu minimal D3 akuntansi seperti itu. Terus dia juga ada tes akuntansinya juga, ada tes psikotesnya juga. Jadi ada beberapa tahap yang mesti dilalui. Selanjutnya tes interview. Jadi nanti pun kalau yang sudah lolos pastinya akan ketemu dulu sama business ownernya ya, yang usernya yang mau pakai untuk staf accountingnya kandidatnya seperti itu. Jadi rata-rata sih banyak mereka banyak mengeluh juga nih. Ini kenapa ya ini staf accounting sekarang agak kurang paham laporan keuangan seperti itu. Makanya pentingnya juga ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Karena banyak yang terkendala nih karena belum masih fresh graduate belum tahu bagaimana kondisi di lapangan seperti itu, kondisi di perusahaan seperti apa. Terus ada juga kan biasanya belum paham untuk membaca laporan keuangan, menganalisanya, padahal hal tersebut sangat penting ya, seperti itu. Jadi saya ulang kembali, laporan keuangan itu sangat penting. Pertama, menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau ada laporan keuangan pastinya kita bisa mengambil keputusan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan seperti itu. Yang kedua bisa mengukur kinerja perusahaan dan tim. Jadi kan kalau ada laporan keuangan pastinya kita bisa tahu bagaimana kinerja eh, perusahaan selama sebulan, 3 bulan, dan setahun. Jadi kita juga bisa mengevaluasi tim bagaimana target apa bisa tercapai atau tidak. Yang ketiga sebagai alat kontrol dan pencegahan kesalahan. Jadi laporan keuangan juga merupakan alat kontrol dan pencegahan kesalahan. Jadi kan alat kontrolnya dia bisa mengawasi juga pemakaian anggaran, terus bisa mengevaluasi bagaimana labanya, ada kenaikan, ada penurunan, demikian juga omset, demikian juga biaya, apakah ada kenaikan. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan arus kas. Jadi laporan keuangan itu dia bisa kan menunjukkan bagaimana posisi arus kas ya. Apakah defisit arus kasnya. Jadi bagaimana cara pengelolaan uangnya lah di perusahaan, uang keluar masuknya. Yang kelima yaitu meningkatkan kredibilitas profesional. Jadi laporan keuangan itu bisa menunjukkan nih kredibilitasnya profesional sebagai seorang staf accounting. Karena kalau tahu menyusun laporan keuangan, tahu menganalisanya dan memberikan insight juga atau advice ke business owner, pastinya kan nilai lebih buat sebagai staf accounting ya. Jadi bisa kelihatan lebih profesional. Yang keenam menjadi skill wajib bagi fresh graduate. Jadi laporan keuangan itu skill wajib bagi fresh graduate karena rata-rata HRD juga mencari tim accounting itu kandidat ya pastinya dia maunya yang sudah bisa menginput di aplikasi, bisa menyusun laporan keuangan, sudah bisa tahu alur keuangan seperti apa. Jadi laporan keuangan itu skill wajib bagi fresh graduate yang mau melamar kerja ya. Oke, saya mau cerita sedikit lagi ya. Kebetulan banyak nih business owner juga sharing-sharing, dia curhat mengenai banyak nih anak sekarang, anaknya pintar, pintar laporan keuangan, pintar menyusun. Tahu-taunya attitude-nya lagi, ya.
ada yang sering toksit gitu di kantor atau bagaimana ya. Jadi hal-hal itu yang kita perlu juga hindari ya. Jangan sampai gara-gara attitude yang kurang bagus akhirnya menjadi penilaian minus bagi business owner. Karena sebagai juga kita umpamanya fresh graduate yang cari kerja walaupun yang sudah kerja. Jadi kalau baru-baru kerja sebagai staff accounting ya cari dulu apanya, cari poin ya. Poin daripada cari poin. Poin itu maksud saya cari dulu ilmu, cari pengalaman, cari bagaimana bisa meningkatkan skill lebih banyak ya. Kalau poin-poin sendiri pasti akan datang. Gaji, bonus semua akan datang sendiri kalau kita punya skill ya. Jadi itu yang mesti harus kita kuatkan juga sebagai staff accounting maupun fresh graduate yang mau melamar. Jadi tingkatkan dulu, perbanyak skill dulu seperti itu. Karena uang akan datang sendiri, koin akan datang sendiri bersamaan dengan skill kita. Oke, selanjutnya. Nih, kenapa sih fresh graduate sering gagal? Karena tidak menguasai laporan keuangan. Yang pertama, hanya kuat di teori, lemah di praktek. Jadi mungkin karena belum ada pengalaman juga, jadi lebih banyak teori di kampus ya. Lebih banyak eh, teori-teori aja yang dipelajari, belum ada kurang prakteknya. Jadi bagusnya sih para fresh graduate, mahasiswa banyak ikut magang di perusahaan-perusahaan. Coba cari kalau ada tempat magang, bisa magang beberapa tempat supaya tahu nih apa-apa saja yang ada di perusahaan, bagaimana kondisi di kantor, seperti itu. Jadi ada pengalaman seperti itu, cari pengalaman yang banyak. Jadi supaya juga tahu case-case apa, jangan cuma di teori, seperti itu. Yang kedua, tidak bisa membaca kondisi bisnis dari angka. Jadi banyak fresh graduate, bisanya taunya cuma menginput aja, menginput laporan, taunya cuma yang penting dia bisa menginput debit, kredit, menginput di sistem itu, tapi tidak bisa fresh graduate itu menjelaskan ke business owner untuk analisanya. Jadi kenapa laba naik, labanya naik nih tapi kasnya turun, terus tidak bisa juga menjelaskan biaya mana yang paling membebani perusahaan, terus pos mana juga yang berisiko salah saji. Jadi biasanya kan salah-salah akun di input. Jadi takutnya seperti itu tidak bisa, belum bisa menganalisa ya. Yang ketiga kurang teliti dan tidak terbiasa dengan data real. Jadi mungkin karena belum kurang juga pengalaman atau apa belum paham ya. Jadi harus teliti itu sebagai accounting. Accounting itu kan kita banyak di angka-angka ya. Harus lebih fokus di angka, selalu di depan laptop pastinya eh, harus fokus dengan teliti menginput data. Jadi jangan salah-salah karena kalau kalau salah otomatis berubah semua. Satu salah laporan keuangan, satu jurnal aja salah, pasti salah semua harus dirubah lagi. Terus yang keempat tidak paham keterkaitan laporan keuangan. Jadi antara neraca, laba rugi, arus kas itu saling berkaitan. Jadi harus paham, jangan buat laporan hanya masing-masing sendiri buat laba rugi aja gitu. Jadi tidak bisa. Jadi harus semuanya berkaitan satu sama lain. Jadi kalau dibuat laba rugi pastinya berkaitan sama neraca seperti itu. Yang kelima, sulit mengikuti ritme kerja di perusahaan. Jadi di kantor-kantor itu kan pastinya ada target ya, ada deadline, ada juga tekanan, atasan minta laporan ini harus selesai. Nah, harus kuat tuh, bisa mengikuti ritme di perusahaan. Karena kan semuanya, kalau kita sudah siap kerja, sudah ini ya, namanya di perusahaan ada semuanya harus buat laporan, harus dikumpulin laporannya, harus contoh pajak nih, kita harus melapor, membayar pajak tepat waktu sebelum tanggal 15, melapor pajak juga harus tanggal 20 seperti itu. Demikian juga laporan keuangan, biasanya harus dipresentasikan ke business owner, biasanya sebelum tanggal 10 seperti itu. Jadi deadline-deadline itu harus dibiasakan ya untuk bisa mengikuti ritme kerja di perusahaan. Oke, selanjutnya
Oke, saya jelasin dulu apa sih laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen standar yang berisi ringkasan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jadi di laporan keuangan itu menunjukkan posisi keuangan karena menjadi dasar penting bagi pemilik bisnis, investor maupun kreditur. Jadi kan pemilik bisnis atau owner maunya lihat laporannya seperti apa nih tiap bulan, bagaimana penjualannya, bagaimana biaya-biayanya, berapa labanya yang dia dapat. Demikian juga investor, pastinya dia mau dapat berapa sih saya dapat dividennya, pembagian profit untuk saya. Demikian juga kalau kreditur, umpamanya kita ada pinjam uang di bank, otomatis butuh laporan keuangan sebagai dasar penilaiannya, apakah kreditnya disetujui apa tidak. Oh ya. Oke, yang selanjutnya jenis-jenis laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan itu ada 5 ya. Jadi ada 5 laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, saya jelasin dulu untuk laporan neraca ya. Jadi di laporan neraca sendiri tuh bisa kita lihat nih contohnya. Ada aktiva dan pasiva. Di aktiva sendiri ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Demikian juga di pasiva ada hutang lancar, hutang jangka panjang, maupun modal ya. Di sini kita bisa lihat akun-akun apa saja yang di sini. Jadi di neraca sendiri memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki perusahaan, baik itu asetnya, kewajibannya, maupun modalnya. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu ada struktur pendapatan, ada HPP, ada biaya operasional, ada laba bersih. Jadi di laporan laba rugi kita bisa melihat apakah pendapatannya meningkat atau menurun, apakah bebannya semakin banyak atau bisa terkendali, apakah labanya bisa naik atau konsisten seperti itu. Jadi terkadang juga ada kesalahan umum tuh dalam membaca laporan laba rugi. Biasanya cuma melihat menganggap laba itu adalah kas, padahal berbeda antara berapa laba, berapa kas. Kalau uang realisasi kan bisa kita lihat di arus kas ya, beda sama laba yang di laporan laba rugi. Selanjutnya laporan arus kas. Di laporan arus kas itu ada 3 aktivitas, yaitu ada aktivitas operasional, ada aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada 3 aktivitas di arus kas. Jadi banyak juga perusahaan bangkrut tuh bukan karena rugi, tapi karena tidak ada uangnya, tidak ada kasnya. Jadi laporan arus kas itu menjawab pertanyaan apakah perusahaan memiliki kas untuk membiayai biaya operasionalnya seperti itu. Cukup nggak bayar gaji, bayar hutang, bayar operasional, dan lain-lain. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Jadi komponen utama di laporan perubahan modal itu kita bisa lihat sendiri di sini contohnya ada modal awal, tambahannya bisa dari eh, pokoknya ada penambahan modal, ada dari laba bersih. Terus kalau penarikan bisa dari prefer, bisa dari dividen, sehingga kita bisa tahu berapa sih modal akhir yang dimiliki untuk usahanya seperti itu. Jadi di laporan ekuitas itu menunjukkan bagaimana laba, dividen, atau transaksi lainnya yang mempengaruhi modal ya, modal akhir. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Jadi di catatan atas laporan keuangan sendiri itu memberikan informasi tentang data-data yang ada di neraca maupun di laba rugi. Contohnya catatan atas laporan keuangan, contohnya piutang nih, piutang siapa saja yang ada piutangnya, nama customernya siapa saja. Contoh hutang juga di situ apa, nama-nama suppliernya siapa saja.
Selanjutnya, bagaimana hubungan laporan keuangan dengan yang kita lihat ya. Jadi laba itu sangat mempengaruhi pastinya ekuitas ya. Untuk arus kas menjelaskan bagaimana realisasi laba. Jadi di arus kas itu kan kita bisa tahu realnya uang kita berapa. Selanjutnya di neraca mencerminkan dampak kumulatif seluruh aktivitas. Karena di neraca ada aset kita, ada hutang dan modal. Jadi semua transaksi bisa kelihatan tuh kalau di neraca. Jadi antara semua laporan keuangan itu ada keterkaitan. Jadi tidak terpisahkan ya. Oke, saya ingin ngasih tips nih bagaimana menguasai laporan keuangan untuk fresh graduate. Yaitu pertama tuh harus pahami alur, bukan hafalan akun. Pahami alur di sini kita harus tahu alurnya nih. Alurnya bagaimana menjadi laporan keuangan mulai dari bukti transaksi, buku besar, terus bagaimana kita susun ke laporan keuangan. Sekarang kan sudah banyak juga kita pakai aplikasi ya, sudah ada aplikasi. Mungkin di kampus-kampus juga ada belajar untuk aplikasinya, ada pakai Accurate, ada pakai Sahir, em, Meyobi juga. Jadi sudah ada aplikasi sekarang. Cuman tetap sebagai fresh graduate harus tahu alur laporan keuangan ya. Jadi supaya paham, bukan cuma hafal akun aja, akun piutang, akun hutang, akun persediaan. Jadi harus tahu juga alur-alurnya. Terus yang kedua latihan dari transaksi nyata. Latihan dari transaksi nyata ini berarti harus banyak praktek ya atau case gitu. Bagaimana transaksi nyata di perusahaan. Bisa juga ikut masuk magang seperti itu. Jadi bisa terjun langsung di lapangan. Jadi dari situ kalian bisa tahu apa nota pembelian, laporan stok, seperti itu nota penjualan. Terus yang ketiga, kuasai tiga laporan utama yaitu neraca, laba rugi, arus kas. Jadi laporan utama itu yang harus dikuasai nih, fresh graduate. Hmm. Yang keempat, pahami kesalahan yang sering terjadi. Biasanya kesalahan pencatatan, kesalahan jurnal, seperti itu. Jadi harus dipahami ya kesalahan-kesalahan. Jadi bagaimana cara buat penyesuaiannya kalau ada kesalahan. Yang kelima, biasakan closing bulanan nih yang sudah kerja nih, sudah tahu bagaimana di lapangan. Biasakan kalau sudah buat laporan keuangan harus ada closing juga tiap bulan, ditutup buku namanya ya. Eh, Selanjutnya, belajar analisis sederhana. Jadi di anak-anak fresh graduate maupun teman adik-adik ini belajar tuh bagaimana menganalisis sederhana buat rasio keuangan, mulai rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan rasio lainnya. Yang ketujuh, ikut pelatihan yang berbasis praktek. Jadi banyak-banyak ikut pelatihan nih. Contohnya ikut webinar untuk naikin skill, terus ikut seminar offline kalau ada, terus ya selanjutnya lagi bisa magang juga di tempat kerja. Jadi seperti itu. Jadi eh, ini ada 7 tips ya untuk menguasai laporan keuangan. Ibu mau cerita sedikit nih, banyak hal-hal yang biasa. Ibu kan juga dosen nih, banyak biasanya anak fresh graduate juga bingung. Bu, saya biasa, ada enggak punya pengalaman nih adik-adik yang pernah interview di kantor? Ada enggak yang sudah punya pengalaman nih bagaimana waktu di interview di kantornya sama tim HRD, tim accountingnya, user ya sebagai yang untuk manajernya ya, manajer accountingnya, ada ndak punya pengalaman nih? Bisa chat di kolom chat ya, bisa tuliskan pengalamannya. Jadi biasanya kan pada saat di interview ada kalau mas biasa saya hadapi nih fresh graduate, biasanya malu-malu, tidak percaya diri, seperti itu. Malu, sudah gemetar nih ditanya. Biasa juga tidak menguasai teori. Nah, kan biasanya juga ditanyain teori tuh sama user, apa-apa saja ditanyakan. Yang ketiga juga biasanya kurang percaya diri, seperti itu. Ya, public speakingnya kurang, kurang, kurang lebih meyakinkan juga ke user, seperti itu. Adapun biasa gagal juga tesnya, gagal tes untuk
langsung tes praktek untuk teknisnya ya. Jadi seperti itu. Baik tes tulisnya apa tidak tidak bisa dia jawab dengan baik. Biasanya kan dites dulu kalau mau masuk di perusahaan tuh tes untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi gitu. Selanjutnya juga tips-tipsnya ya harus jaga juga attitude ya yang pertama juga itu paling utama. Walaupun kita pintar bagaimana kalau attitude kurang bagus pastinya tidak akan bertahan lama juga akan kerja seperti itu. Jadi harus menjaga attitude-nya supaya nilai plus juga buat diri kita seperti itu. Oke, jadi dunia kerja tidak menuntut fresh graduate menjadi sempurna, tetapi menuntut kesiapan untuk belajar dan bertanggung jawab. Ketika dasar akuntansi kuat dan analisa laporan keuangan terlatih, seorang pencari kerja tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap memberi nilai tambah perusahaan. Karena akuntansi bukan tentang mencatat, melainkan tentang memahami dan mengambil keputusan. Memahami, menganalisa, dan mengambil keputusan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada nanti pertanyaan, bisa silakan chat ya di kolom chat. Oke, terima kasih. Oke, Kak Diva, Baik, kasih itu. ya. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya yang sangat-sangat insightful sekali ya. Oke teman-teman, eh, jadi teman-teman, laporan keuangan itu sangat penting ya di dunia kerja. Salah satunya untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Itu salah satunya ya. Oke, gimana teman-teman semua? Udah paham belum? Kalau belum, teman-teman bisa banget nih ketik pertanyaan di kolom chat yang sudah aktif sesuai dengan pemaparan materi yang telah Ibu Wahyuni sampaikan atau bisa sesuai dengan topik yang kita bahas. Kami tunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, agar suasana tetap segar nih, nggak boring, kita akan melakukan ice breaking singkat ya. Jadi ice breaking singkatnya itu seperti games. Jadi gamesnya ini adalah tebak-tebakan siapa aku. Oke teman-teman, kita mulai ya. Tebak-tebakannya yaitu tebak siapa aku. Aku adalah benda yang pertama kali kamu cari saat bangun tidur. Oke, teman-teman, ada yang bisa jawab tebak-tebakan dari saya? Oke, betul sekali handphone ya. Oke, ternyata teman-teman masih semangat ya, masih semangat mengikuti webinar ini. Oke, saya masih punya satu tebak-tebakan lagi buat teman-teman. Pasti teman-teman ini sudah tahu dan sudah sangat-sangat familiar ya di di kalangan-kalangan Gen Z. Oke, tebak-tebakannya yaitu adalah aku adalah bahan bakar wajib buat Gen Z sebelum memulai kerja. Rasaku pahit kayak kenyataan, tapi jadi manis karena sentuhan gula tradisional. Aku bukan kopi hitam biasa. Aku adalah minuman yang paling estetik sejuta umat. Siapakah aku? Hayo teman-teman, ada yang bisa jawab? No, ada yang bisa jawab lagi masih kurang tepat. Aku adalah bahan bakar buat Gensi sebelum kerja. Rasanya pahit, kayak kenyataan, tapi jadi manis karena sentuhan gula tradisional. Oke, kopi gula aren. Betul sekali. Wah, ternyata teman-teman masih antusias ya untuk mengikuti webinar Upgrade Your Skill ini. Oke, teman-teman. Jadi, selanjutnya saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, teman-teman, untuk sesi pertama saya hanya membuka 3 pertanyaan saja. Nah, di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Kakak Nur Jayanti. Oke, pertanyaannya, jika arus kas operasi negatif, tetapi perusahaan terus melakukan investasi aset tetap,
Bagaimana cara menilai apakah kondisi tersebut wajar atau beresiko? Oke, saya langsung serahkan kepada Ibu Wahyuni untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Nurjayanti. Saya persilahkan Ibu. Oke, terima kasih Kak Diva. Oke ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Nurjayanti ya. Jadi pertanyaannya tuh jika arus kas operasi negatif tetapi perusahaan terus melakukan investasi aset tetap, bagaimana cara menilai kondisi tersebut apakah wajar atau berisiko? Jadi pertama kita harus lihat dulu penyebab arus kas operasi negatif itu kenapa? Karena apa? Apakah karena perusahaannya masih baru, dia ekspansi, apakah ada pertumbuhan piutang, lebih banyak piutangnya dan persediaannya. Jadi eh, uang kasnya tuh tidak ada karena banyaknya uang yang di luar ya. Jadi customer belum bayar, terus banyak juga menyetok barang. Eh, Terus yang kedua kita bisa analisis sumber dana investasi aset aset tetapnya. Jadi menganalisanya dengan apakah kita melihat tuh arus kas pendanaan jangka panjangnya. Siapa tahu aset tetapnya bisa didapatkan dari utang bank seperti itu, ataukah ada penambahan modal dari investor. Selanjutnya kita bisa bandingkan dengan laba bersih. Jadi membandingkan laba bersih, apakah labanya positif tapi CFO-nya negatif. Apakahnya labanya negatif dan CFO-nya negatif. Jadi masalahnya juga biasa di manajemen kas ya, seperti itu. Yang keempat bisa mengevaluasi kualitas investasi aset tetap. Jadi apakah aset itu produktif enggak kita beli seperti itu? Apakah ada peningkatan pendapatan jika kita membeli aset tersebut? Terus yang selanjutnya kita harus bisa eh, harus mengevaluasi ya apakah kalau kita beli aset itu apakah dananya juga jelas, apakah produktif enggak asetnya? Jangan sampai gara-gara beli aset akhirnya cash flow-nya bisa tergerus seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, saya serahkan lagi kepada Kakak Nurjayanti. Bagaimana dengan jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Wahyuni? Apakah cukup jelas mungkin atau ada yang ingin diperjelas? Mungkin Kakak bisa menanggapi ataukah seperti apa? Kakak Nurjayanti, bagaimana dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Wahyuni? Oke, terima kasih Kakak Nurjayanti. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua dari Kakak Dea Ananda. Pertanyaannya, mengapa perusahaan bisa mengalami kebangkrutan meskipun laporan laba rugi menunjukkan laba bersih yang positif? Oke, saya langsung serahkan saja kepada Ibu Wahyuni untuk menjawabnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Dea ya. Ini bisa dikeluarin dulu ya. Oke. Oke, pertanyaan dari Dea. Mengapa perusahaan bisa mengalami kebangkrutan meskipun laporan laba ruginya menunjukkan laba bersih yang positif? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan ya mengenai laba, laba itu kan bersifat akrual. Jadi kas itu bersifat nyata. Maksudnya akrual di sini biasanya kita mengakui pendapatan nih di laporan laba rugi, tapi duitnya belum diterima. Otomatis kan lawannya itu eh, piutang pada penjualan seperti itu. Akhirnya kasnya karena uangnya belum ada, kita akui nih pendapatan. Sehingga seolah-olah di laporan laba rugi itu laba kita tinggi nih. Padahal secara uang kas kita tidak punya ya, karena kita kehabisan kas untuk membayar kewajiban. Kebangkrutan juga terjadi apabila kita terlalu besar kewajiban nih, terlalu banyak hutang seperti itu. Jadi laba bisa menjadi negatif juga dari situ. Selanjutnya karena banyaknya piutang ya di luar yang belum tertagih. Piutang itu karena customer kita belum membayar nih. Akhirnya
uang kita tidak ada. Banyak kan di luar seperti itu. Kebanyakan juga duit juga kita bisa bangkrut karena banyak kan ekspansi tanpa melihat dulu survei atau bagaimana untuk lokasinya, apanya. Akhirnya uang tergerus di ekspansi sehingga dana kas kita habis ya untuk ekspansi seperti itu. Intinya kita bisa bagaimana bisa mengatur cash flow kita lebih bagus ya supaya selalu positif ya. Karena kalau memang dilihat laba tapi belum tentu kasnya real sesuai laba seperti itu. Oke, makasih dia. Oke, bagaimana dengan Kakak Dea Ananda? Sudah cukup jelas dengan jawaban yang diberikan, atau mungkin masih perlu ya ada yang ditanggapi, Kakak Dea Ananda? Oke, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir di sesi pertama dari Kakak Muhammad Syamriali Farkan. Pertanyaannya, bagaimana mahasiswa bisa membangun portofolio laporan keuangan tanpa pengalaman kerja? Oke, saya langsung serahkan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Syamrialdi. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Eh, Bagaimana mahasiswa bisa membangun portofolio laporan keuangan tanpa pengalaman kerja? Jadi mahasiswa tetap bisa membangun portofolio laporan keuangan meskipun belum ada pengalaman kerja. Yang penting kita bisa menunjukkan skillnya kita, skill praktis. Jadi bukan sekedar nilai IPK ya. Biar IPK-nya tinggi, tapi kalau tidak ada skillnya yang dimiliki ya, pastinya menjadi nilai yang kurang bagus juga ya untuk rekrutmen gitu. Jadi langkah realistis yang bisa kita pakai yaitu kita buat tuh laporan keuangan, belajar membuat simulasi sendiri, bisnis sederhana, contoh jasa toko online atau UMKM. Jadi kita bisa buat tuh, contohnya kita datangin beberapa UMKM, siapa tahu ada yang mau dibantu penyusunan laporan keuangan, ya mulai membuat tuh, buat jurnal transaksi, buku besar, neraca, saldo, laporan keuangan, laba rugi, neraca maupun arus kas. Heeh. Terus banyak juga sekarang kan zamannya sosial media ya. Jadi adik-adik bisa membuat konten-konten edukasi tentang laporan keuangan, tentang bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik, seperti itu. Jadi bisa juga membangun personal branding seperti itu. Jadi membangun personal branding juga supaya kita bisa dikenal nih sama para rekrutmen juga. Itu kan juga portofolio juga buat kita. Nanti kan bisa diperlihatkan juga ke para perusahaan ya, perusahaan atau HR bilang, saya ini punya juga skill, saya punya portofolio nih, bisa menyusun laporan keuangan. Ada banyak saya juga buat edukasi-edukasi buat di konten saya tentang laporan keuangan apa. Jadi itu merupakan juga portofolio dan banyak juga ikut kalau bisa magang ya di tempat kerja. Jadi dari situ kan dilihat tuh walaupun magangnya cuma 3 bulan, 2 bulan, sebulan, tapi kan dari situ bisa ada sudah mulai masuk bagaimana melihat di dunia kerja seperti apa. Langsung terjun di lapangan seperti itu. Jadi cuma di saja teori seperti itu. Jadi langsung praktek kalau di kantor ya perusahaan. Oke, makasih Kak Diva. Dengan Muhammad Sam Rialdi ya, makasih pertanyaannya. Baik, itulah tadi jawaban dari Ibu Wahyuni. Bagaimana dengan Kakak Syamrialdi atas jawaban yang telah diberikan? Alhamdulillah, terima kasih Kakak. Oke, ternyata eh, kita sudah habis ya di sesi pertama untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita akan membuka sesi kedua hanya untuk 2 pertanyaan saja. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar skill laporan keuangan, kesiapan kerja di bidang accounting atau finance, atau masih ada hal-hal yang mengganjal yang masih membingungkan menjadi fresh graduate, dipersilahkan ya teman-teman untuk bertanya. Oh, di sini sudah ada yang bertanya ya kepada Kakak Salsabila, dari Kakak Salsabila.
Oke, di sini pertanyaannya bagaimana cara melihat kualitas laba dari keterkaitan laporan laba rugi dan arus kas operasi? Baik, saya langsung serahkan saja kepada Ibu Wahyuni. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Salsabila ya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara melihat kualitas laba dari keterkaitan laba rugi dan arus kas operasi. Jadi yang pertama itu kita harus bandingkan laba bersih dulu dengan arus kas operasi. Jadi laba bersih bisa saja naik, tapi belum tentu cash flow-nya naik. Bisa saja cash flow-nya turun karena uangnya masih banyak di luar seperti tadi yang saya jelaskan ya, piutang masih banyak yang belum tertagih. Selanjutnya, kita harus telusuri komponen akrual. Akrual itu, jadi semua pendapatan, biaya itu semua diakui walaupun duitnya belum kita terima maupun kita keluarkan. Jadi harus ditelusuri dulu komponen akrualnya seperti piutang usaha, persediaan, utang usaha, bagaimana beban juga dibayar di muka. Jadi harus ditelusuri dulu komponennya. Siapa tahu duit kita banyak ada di persediaan, terlalu banyak membeli stok barang ya. Terus uang juga banyak di luar, seperti itu. Kita juga duit kita habis untuk membayar hutang, utang baik utang usaha kah, ada utang bank. Adapun kita biasa juga bayar beban dibayar di muka ya, contohnya kita bayar sewa tempat, ruko seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan. Selanjutnya, perhatikan juga laba. Jadi laba itu berasal dari mana? Apakah dari operasi utama? Apakah ada juga dari biasanya kita juga ada dapat dari selisih kurs kalau umpamanya perusahaannya perusahaan asing ya. Nah, jadi laba berkualitas tinggi juga bersumber dari operasional inti dan menghasilkan kas. Selanjutnya, eh, jadi kita harus memperhatikan tuh jangan sampai kita bergantung pada akrual. Jadi laporan keuangan itu kan berbasis akrual ya. Jadi kalau akrual itu semuanya diakui, pendapatan diakui, biaya diakui walaupun duitnya belum diterima. Jadi hal itu bisa mempengaruhi kualitas laba ya, seperti itu. Jadi mempengaruhi kualitas laba dengan arus kas seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, kepada Kakak Salsabila, bagaimana jawaban dari Ibu Wahyuni? Apakah sudah cukup jelas atau mungkin ada yang perlu ditanggapi Kakak Salsabila? Kepada Kakak Salsabila, bagaimana dengan jawaban dari Ibu Wahyuni? Oke, terima kasih Kakak Salsabila. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir. Jadi di sini sudah ada pertanyaan dari Kakak Nasira Marsuki. Pertanyaannya, oke di sini dia bilang ibu menyampaikan bahwa salah satu kesalahan umum fresh graduate adalah terlalu teoritis dan takut salah membaca angka. Langkah praktis apa yang bisa kami lakukan secara mandiri di rumah untuk melatih skill membaca laporan keuangan agar bisa berpikir seperti praktisi sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja? Oke, saya langsung serahkan kepada Ibu Wahyuni untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Nasira. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dek Nasira. Langkah praktis apa yang bisa kami lakukan secara mandiri di rumah untuk melatih skill membaca laporan keuangan agar bisa berpikir seperti praktisi ya, sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Jadi biasakan juga membaca laporan keuangan. Jadi harus tahu dulu apa debit kredit. Jadi kita buat tuh laporan keuangan sederhana dulu bagaimana. Bagaimana juga belajar tuh analisa laporan keuangan. Jadi belajar rasio-rasio keuangan, baik rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas. Nah, dari situ kita bisa analisa tuh apakah perusahaannya ini untung atau tidak. Lalu kita bisa lihat lagi menganalisa masalah keuangannya ada di mana. Apakah terlalu banyak hutangnya, apakah terlalu banyak piutangnya. Terus kita bisa juga melihat apakah kasnya aman atau beresiko.
Jadi dari situ kita bisa belajar dulu dari situ untuk menganalisa. Kita bisa juga studi kasus nih. Umpamanya usaha-usaha UMKM, bagaimana membuat laporan keuangannya, mencari masalah-masalah yang case-case yang ada di bisnis UMKM. Kan kita bisa datang tuh, bilang kira-kira apa masalahnya, ada penyusunan laporan keuangannya bisa datangin UMKM, bisa tanya-tanya. Terus buat juga rekomendasi seperti apa yang harus mereka lakukan untuk penyusunannya seperti itu. Dari situ kalian kalau banyak belajar case-case itu akhirnya nanti bisa praktek sendiri. Demikian juga kalau banyak ikut magang, kerja di lapangan, ya pastinya banyak hal yang bisa didapatkan ilmunya dari situ. Heeh. Banyak juga ikut komunitas-komunitas, komunitas-komunitas yang komunitas teman yang accounting untuk belajar apa case-case gitu, belajar kasus apa, bagaimana selesaikan untuk laporannya, bagaimana. Jadi dari ikut komunitas kan kita bisa sharing-sharing nih apa-apa saja yang dianggap susah, bisa saling sharing, bisa sama-sama cari solusinya bersama. Seperti itu. Jadi intinya mau belajar dan siap untuk bagaimana terjun di lapangan. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana dengan Kakak Nasira atas jawaban yang telah diberikan oleh Ibu? Apakah sudah cukup jelas atau mungkin perlu ditanggapi lagi Kakak kepada Kakak Nasira? Bagaimana? Oh iya, terima kasih Kakak. Oke teman-teman, karena antusias teman-teman yang sangat-sangat aktif bertanya ya, saya memberikan satu kali kesempatan lagi kepada teman-teman untuk bertanya. Dan di sini sudah ada ya dari Kakak Afrio Kurnia Dinata. Pertanyaannya dalam laporan arus kas yang terdiri dari tiga aktivitas. Bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah suatu transaksi tersebut termasuk aktivitas operasional, aktivitas investasi, atau aktivitas pendanaan? Oke, saya serahkan kepada Ibu Hyuni untuk menjawabnya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Afrio ya. Jadi dalam laporan arus kas memang ada tiga aktivitas. Jadi ada aktivitas operasional, investasi maupun pendanaan. Jadi di aktivitas operasional itu lebih banyak transaksi operasional. Jadi contohnya pembayaran gaji, pembayaran listrik, sewa, apa, pembayaran ke supplier. Jadi di situ ada aktivitas operasional. Kalau aktivitas investasi, kita berkaitan dengan biasanya kita pembelian aset yang jangka panjang ya. Seperti itu. Terus untuk aktivitas pendanaan kita financing. Contohnya kita minta modal atau pinjaman ke bank, ataukah ada setoran dari pemilik, seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk aktivitasnya. Itu contoh-contohnya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman. Terima kasih Ibu untuk jawaban yang telah diberikan kepada teman-teman peserta webinar. Oke, teman-teman. Jadi itulah tadi materi yang telah dipaparkan dan telah dijawab oleh Ibu Wahyuni. Teman-teman, sebelum kita menutup sesi hari ini, teman-teman akan mendapatkan bonus insight berupa tips interview kerja dan cara mengisi template CV agar lebih stand out di mata recruiter. Oke, teman-teman sudah siap? Kita serahkan kepada Kakak Elsa. Kami persilakan untuk memaparkan materinya, Kakak Elsa. Baik, terima kasih Kakak Diva atas kesempatannya. Selamat siang, teman-teman. Di sini saya akan memaparkan nih bagaimana kita mengisi template CV untuk dipakai saat melamar kerja. Karena CV ini bagian yang krusial ya, karena CV ini akan menjadi first impression HR kita sebagai kandidat saat melamar. Nah, di sini saya sudah ada contoh
template CV yang sederhana, rapi, dan disukai oleh HR karena mudah dibaca. Pertama di sini kita bisa lihat ya nama lengkap. Nah, teman-teman cukup isi nama lengkapnya di sini. Kemudian selanjutnya itu ada kontak teman-teman. Yang pertama ada alamat email, ada nomor HP, dan domisilinya. Nah, untuk alamat email ini, teman-teman itu sebisa mungkin gunakan nama yang profesional ya. Hindari menggunakan nama yang agak unik karena seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah first impression HR ke kita. Jadi sebisa mungkin kita harus terlihat profesional di mata HR itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke section yang pertama. Yang pertama di sini ada bagian ringkasan. Nah, di sini teman-teman bisa buat ringkasan yang padat tapi tetap informatif. Jadi teman-teman cukup tulis 2 atau 4 kalimat singkat yang siap diri teman-teman dan apa posisi yang dicari. Kemudian teman-teman juga bisa sebutkan nih pengalaman atau keahlian yang relevan. Lalu tambahkan tujuan karir atau nilai yang bisa teman-teman berikan ke perusahaan. Nah, kemudian kita lanjut di bagian section kedua ini ada pengalaman. Nah, teman-teman bisa isi dengan pengalaman yang relevan dengan bidang yang dilamar. Contohnya, pengalaman yang bisa dimasukkan di sini itu tidak cuma pengalaman kerja ya, teman-teman bisa memasukkan pengalaman magang, pengalaman organisasi, atau bahkan pengalaman volunteer jika tempuh selama itu relevan bidang yang dilamar seperti itu. Nah, kemudian untuk cara pengisiannya, teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini kita tulis nama perusahaan dulu. Jadi teman-teman tuliskan nama perusahaan tempat teman-teman misalnya magang seperti itu. Kemudian teman-teman juga tuliskan bulan dan tahun masa kerja teman-teman di perusahaan tersebut. Nah, kemudian di bagian sisi kiri ini, di bawah nama perusahaan, teman-teman juga sebutkan nih posisinya sebagai apa. Misalnya teman-teman magang nih di bagian accounting. Teman-teman bisa tulis accounting intern seperti itu. Nah, kemudian di bawah bulan dan tahun masa kerja, teman-teman juga tuliskan lokasi kerja dan mode kerja. Jadi, misalnya kalau teman-teman magang di perusahaan yang base-nya misalnya Makassar, teman-teman bisa tulis Makassar. Kemudian, untuk mode kerjanya, kalau misalnya langsung dari kantor, teman-teman bisa tulis on-site. Tapi, kalau misalnya teman-teman kerjanya online nih, teman-teman bisa tulis mode kerjanya itu remote. Kemudian, bagian tanggung jawab utama dan hasil. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan tanggung jawab yang teman-teman emban di perusahaannya tersebut. Nah, kemudian teman-teman bisa tuliskan hasilnya karena HR ini akan senang melihat output dari apa yang sudah dikerjakan teman-teman. Nah, contohnya teman-teman itu bisa untuk hasil teman bisa masukkan kuantitatif impact-nya. Misalnya, berapa transaksi yang teman-teman handle dalam 1 bulan, atau berapa jumlah vendor yang teman-teman tangani. Karena ini deskripsinya spesifik ya, dan HR itu sangat suka deskripsi yang spesifik daripada yang terlalu umum. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian pengalaman ini teman-teman bisa isi ya seberapa banyak pengalaman yang teman-teman punya selama masih relevan ya, entah itu magang, organisasi, atau volunteer. Nah, formatnya juga tetap sama ya untuk organisasi. Teman-teman tuliskan nama organisasinya, kemudian bulan dan tahun periode kerjanya, kemudian job title di sini bisa teman-teman isi dengan apa posisinya di organisasi itu, misalnya bendahara umum kah atau sekretaris kah seperti itu. Kemudian lokasinya juga dan tanggung jawab dan hasilnya juga sama ya. Pastikan kita masukkan kuantitatif impact-nya. Nah, kemudian masuk ke section ketiga itu ada pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang pengalaman kerjanya masih terbatas, pendidikan ini bisa disimpan di section kedua setelah bagian ringkasan karena latar belakang pendidikan teman-teman akan membantu meng-highlight value dari teman-teman ke di mata HR itu sendiri. Jadi, teman-teman bisa tuliskan di bagian kiri sini nama universitas tempatnya teman-teman belajar, bulan dan tahun lulus teman-teman juga. Kemudian, teman-teman bisa tuliskan jurusan di bagian sini dan juga lokasi kampusnya di bagian kanan sini. Kemudian di bawah, teman-teman bisa isi ya IPK-nya teman-teman di poin pertama. Kemudian untuk poin tambahannya, teman-teman bisa masukkan hal lain yang relevan seperti mata kuliah atau proyek yang relevan yang bisa memberikan nilai tambah bagi teman-teman.
Kemudian di section terakhir kita masuk ke sertifikasi keahlian dan bahasa. Mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan ya. Di sini kita bisa ganti bahasa. Jadi, yang pertama itu sertifikasi. Nah, di sini kita masukkan sertifikasi yang relevan. Jadi, misalnya teman-teman, kalau misalnya pernah ikut pelatihan Microsoft Excel yang advance nih, atau pernah ikut sertifikasi Accurate, atau bahkan pernah ikut brevet A dan B, itu bisa sekali dimasukkan karena ini akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman. Selama masih sesuai ya dengan posisi yang dilamar. Kemudian untuk keahlian masih sama, teman-teman masukkan sesuai dengan yang posisi yang dilamar. Jadi teman-teman sebisa mungkin masukkan skill yang spesifik ya, jangan terlalu umum seperti Microsoft Office atau Google Workspace, itu kan sudah terlalu umum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melamar di posisi accounting, teman-teman tuliskan skill yang spesifik, misalnya financial reporting atau bank reconciliation, atau kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan software akuntansi seperti Accurate, itu bisa dimasukkan di bagian keahlian ini. Nah, dan untuk kemampuan Excel, teman-teman bisa masukkan keahlian Excel yang advance ya. Jadi, teman-teman bisa masukkan rumus yang dikuasai, misalnya VLOOKUP atau pivot table, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada bahasa. Jadi, kemampuan bahasa di sini bisa menjadi nilai tambah untuk teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nih punya kemampuan berbahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris, itu teman-teman bisa masukkan karena kalau misalnya teman-teman melamar di perusahaan multinasional, kemampuan berbahasa Inggris ini akan menjadi nilai tambah yang menunjang teman-teman lebih unggul dari kandidat yang lain. Nah, baik, di sini saya ada contoh CV yang mengikuti format yang saya paparkan tadi. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. CV atas nama Susi Susanti. Jadi emailnya juga di sini menggunakan nama yang profesional ya. Kemudian ringkasannya ini singkat, padat dan jelas. Jadi menunjukkan latar belakang pendidikannya, kemudian menunjukkan pengalamannya di siklus akuntansi, pelaporan keuangan, perpajakan dan administrasi bisnis. Kemudian di sini juga menunjukkan eh, individu yang proaktif, detail oriented dan adaptif yang siap berkontribusi di lingkungan yang kerja dinamis. Jadi ini menunjukkan bahwa kandidat ini sangat siap untuk berkontribusi di perusahaan yang dia lamar. Kemudian di bagian pendidikan ini kita simpan di section kedua ya, karena ini masih fresh graduate dan pengalamannya masih terbatas. Jadi kita simpan di section kedua untuk meng-highlight value dari Susi Susanti ini. Jadi di sini ada nama universitasnya, dan kemudian di sini juga dia menambahkan proyek yang relevan dengan posisi yang dilamar. Jadi di sini Susi Susanti ini punya proyek simulasi audit saat praktikum. Jadi bisa dimasukkan ya teman-teman. Dan ada hasilnya juga, berhasil mengidentifikasi 5 kesalahan jurnal seperti itu. Kemudian di bagian pengalaman masih sama ya formatnya. Kita tulis nama perusahaannya, kemudian di bagian tanggung jawab di sini kita buat spesifik ya, kita masukkan kuantitatif impact-nya seperti ini, mencatat dan menginput 150 sampai 200 transaksi per bulan ke dalam jurnal umum. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi 100 lebih dokumen transaksi. Jadi ini menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Susi Susanti ini mempunyai dampak yang besar untuk operasional perusahaan seperti itu. Dan ini contoh selanjutnya untuk pengalaman organisasi juga bisa dimasukkan ya selama relevan. Jadi di sini jabatannya sebagai bendahara umum dan mengelola pemasukan dana organisasi dengan total 40 juta seperti itu. Ini hanya contoh ya. Kemudian di bagian sertifikasi, keahlian dan bahasanya ini juga sudah lengkap ya, sangat detail. Bagian sertifikatnya ada sertifikat kompetensi Microsoft Excel, kemudian sertifikasi Accurate, dan keahliannya juga sudah masuk ke keahlian yang spesifik ya, financial reporting, bank reconciliation, dan lain-lain. Dan bahasanya juga, kalau misalnya teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris, bisa dicantumkan ya skor TOEFL-nya kalau ada, karena ini akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait template CV ini ya. Jadi pada intinya CV yang baik itu adalah CV yang rapi, relevan, dan jujur. Jadi teman-teman sebisa mungkin masukkan pengalaman yang benar-benar pernah teman-teman alami ya. Karena kalau misalnya teman-teman memasukkan pengalaman yang eh,
pengalaman semu ya, itu bisa ketahuan sama HR-nya seperti itu. Jadi teman-teman isi pengalamannya sejujur mungkin. Nah, selanjutnya, karena kita sudah membahas CV nih, kalau teman-teman mengikuti template CV ini, insya Allah teman-teman bisa lolos screening HR dan lanjut ke tahap interview selanjutnya. Sebagai lanjutan dari template CV ini, saya akan membahas tips interview nih untuk posisi staff accounting bagi teman-teman. Saya share screen dulu. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tips interview untuk staff accounting. Tapi pertama-tama saya ingin sampaikan dulu kepada teman-teman, kalau kita mau interview, sebisa mungkin itu kita tetap tenang ya, tenang menghadapi rekruter dan percaya diri. Karena kalau kita kurang percaya dengan diri sendiri, apalagi HR-nya nanti. Karena kan saat interview ini waktu yang tepat untuk meyakinkan HR bahwa kita ini kandidat yang mereka cari untuk bekerja di perusahaannya. Oke, langsung saja. Eh, Dalam interview biasanya itu ada pertanyaan umum dan pertanyaan teknis ya yang ditanyakan oleh HR-nya. Saya akan mulai di pertanyaan umum dulu. Jadi saya sudah rangkum beberapa pertanyaan nih yang paling sering muncul saat interview kerja. Jadi, pertanyaan pertama adalah ceritakan tentang diri kamu. Nah, di sini saat ditanya seperti ini, teman-teman bisa fokus nih menceritakan keahlian atau pengalaman teman-teman yang relevan dengan posisi yang dilamar. Terus, teman-teman juga bisa sebutkan sikap kerja yang mendukung posisi yang dilamar. Misalnya nih, teman-teman adaptif dan selalu senang belajar untuk berkembang seperti itu. Kemudian, pertanyaan selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, di bagian kelebihan, teman-teman bisa sebutkan kelebihan yang sesuai dengan posisi yang dilamar. Dan teman-teman bisa berikan contoh spesifik yang menunjukkan kelebihan tersebut. Jadi, misalnya nih, teman-teman memilih pribadi yang teliti nih sebagai kelebihannya. Jadi, teman-teman bisa menuliskan nih pengalamannya, misalnya dalam memeriksa laporan keuangan sebelum diajukan untuk menghindari kesalahan. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman ini adalah pribadi yang teliti. Kemudian, untuk menjawab kekurangan, teman-teman sebaiknya kekurangan ini disampaikan sebagai area pengembangan ya, dan jelaskan juga upaya yang teman-teman lakukan untuk memperbaiki kekurangannya. Jadi misalnya nih, teman-teman agak kurang ya dalam manajemen waktu, teman-teman bisa sampaikan meskipun teman-teman masih kesulitan dalam manajemen waktu, tapi teman-teman mulai membiasakan diri untuk mengatur skala prioritas agar hasil kerjanya tetap efektif. Jadi, meskipun teman-teman menyebutkan kekurangannya, kekurangan ini masih diperbaiki dan teman-teman berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Kemudian, kenapa kami harus menerima kamu? Jadi, teman-teman bisa ceritakan track recordnya teman-teman di bidang yang relevan dengan posisi yang dilamar. Misalnya nih, teman-teman punya pengalaman magang di bidang accounting. Itu bisa teman-teman sebutkan dengan detail ya. Bisa diceritakan dengan percaya diri, supaya HR-nya juga yakin dengan kemampuan teman-teman. Kemudian, teman-teman juga bisa menunjukkan minat teman-teman di posisi yang dilamar. Jadi, dari sini HR bisa menilai bahwa teman-teman ini betul-betul ingin memberikan kontribusi yang positif untuk perusahaan dan siap berdedikasi untuk perusahaan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tujuan karir kamu ke depannya? Nah, teman-teman bisa sebutkan tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Seperti apa? Misalnya nih, teman-teman punya tujuan jangka pendek itu untuk kerja di perusahaan yang bisa menjadi wadah bagi teman-teman untuk mengaplikasikan ilmunya, itu bisa disebutkan. Kemudian untuk tujuan jangka panjang, contohnya seperti apa? Misalnya nih, dalam 5 tahun ke depan, teman-teman itu pengen punya jabatan yang lebih tinggi. Jadi, teman-teman bisa menceritakan career goals yang ingin teman-teman capai. Nah, setelah itu, teman-teman jelaskan juga upaya apa yang dilakukan teman-teman untuk mencapai tujuan yang sudah teman-teman tetapkan untuk diri sendiri. Jadi,
Di sini HR bisa menilai bahwa teman-teman ini nggak cuma bermimpi ya, tapi teman-teman memang berusaha untuk meraih apa yang teman-teman ingin capai seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini mungkin Mas fresh graduate ya, pasti agak bingung kalau ditanya soal ekspektasi gaji. Jadi, teman-teman bisa lakukan riset pasar terlebih dahulu. Berapa kisaran rata-rata gaji di posisi yang teman-teman lamar. Jadi, misalnya nih teman-teman masih fresh graduate ya. Teman-teman bisa searching dulu di Google berapa sih rata-rata gaji yang diberikan untuk posisi staff accounting di entry level seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa tunjukkan sikap terbuka untuk diskusi atau negosiasi gaji dengan HR-nya nanti seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan teknis untuk tips interview staff accounting nih. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan teknis, kita perlu tahu dulu nih, perusahaan itu sebenarnya cari apa. Jadi, eh, untuk bagian accounting ini, perusahaan itu nggak cuma cari kerjaan yang hitung berhitung, tapi ada tiga pilar utama yang HR cari. Yang pertama adalah ketelitian, kemudian integritas, dan logika akuntansi. Jadi, teman-teman memiliki atau menguasai tiga pilar utama ini karena teman-teman akan berhubungan ya dengan kondisi keuangan perusahaan. Jadi sebisa mungkin teman-teman teliti, berintegritas, dan memahami logika akuntansi. Baik, kita langsung saja kita masuk ke pertanyaan teknis pertama. Di sini, bagaimana hubungan antara laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Nah, di sini teman-teman bisa jelaskan alur datanya secara mengalir ya, mulai dari laba rugi yang menghasilkan net income, kemudian laba di sini akan masuk ke neraca di bagian ekuitas sebagai laba ditahan. Dan terakhir, jelaskan bahwa angka kas di neraca ini harus sinkron dengan angka saldo akhir kas di laporan kas, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanyakan, apa yang kamu lakukan jika saat rekonsiliasi bank ditemukan kesalahan? Jadi, teman-teman bisa tunjukkan sikap yang tenang dan sistematis ya, jangan langsung bilang buat jurnal penyesuaian. Jadi, pastikan teman-teman sebutkan langkah penelusurannya dulu. Misalnya nih, teman-teman bakalan ngecek outstanding check-nya dulu, deposit in transit, bahkan sampai cari kesalahan input angka seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa teman-teman ini adalah pribadi yang teliti dan tidak ceroboh dalam mengambil keputusan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, mana cara memastikan data yang kamu input itu sudah benar? Nah, karena fresh graduate biasanya belum punya banyak pengalaman, di sini teman-teman bisa tunjukkan metode kerjanya nih. Misalnya, teman-teman bakalan ngelakuin double check nih antara dokumen fisik dengan apa yang teman-teman input di layar atau di laporannya. Jadi, ini menunjukkan bahwa teman-teman itu teliti dalam pekerjaannya. Seperti itu. Kemudian nih, bagaimana cara kamu menghadapi deadline? Nah, di sini teman-teman gunakan pendekatan yang sistematis, bukan sekedar ngomong saya akan mundur. Jadi teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman ini menggunakan skala prioritas dan time management. Jadi di sini HR bisa menilai nih bahwa teman-teman ini tahu mana hal yang harus dikerjakan dulu dan mana yang bisa ditunda. Tetapi pekerjaan ini bisa tetap teman-teman harus selesaikan ya sampai tuntas seperti itu dengan efektif. Dari sini juga HR bisa menilai apakah teman-teman ini bisa bekerja di bawah teman atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini pertanyaan yang sangat-sangat teknis ya. Mungkin teman-teman juga sudah pelajari di dunia perkuliahan nih atau di bangku kuliah. Tapi biasanya kalau kita interview itu kan suka ngeblank ya. Jadi sebisa mungkin teman alurnya seperti apa supaya teman-teman tuh nggak cuma hafal teori, jadi kalau ditanya sama HR-nya itu bisa langsung jawab tanpa gugup seperti itu. Nah, contohnya ini apa saja yang ada dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan ini bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam satu periode. Nah, selanjutnya ada pertanyaan,
Dalam laporan kas ada aktivitas apa saja? Ini sudah dibahas ya tadi sama Ibu di sebelumnya. Jadi teman-teman bisa langsung jawab nih kalau laporan kas itu ada tiga aktivitas. Aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kemudian selanjutnya, apa jurnalnya pembelian secara kredit? Nah, teman-teman bisa langsung jawab nih di luar kepala, pembelian pada hutang. Jadi dari sini HR bisa menilai bahwa oh teman-teman benar-benar paham dengan eh, dasar akuntansi seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa jurnalnya penjualan secara kredit? Teman-teman bisa langsung jawab juga nih, piutang pada penjualan. Kemudian, apa jurnalnya penyusutan aset? Nah, di sini teman-teman bisa jawab penyusutan dicatat sebagai beban periodik dengan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan tanpa mempengaruhi kas. Jadi, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bagaimana menjawab pertanyaan ini. Cuma di sini saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman dalam menjawab itu pastikan teman-teman tetap tenang dan percaya diri saat menjawab karena HR akan menilai kesiapan teman-teman dari teman-teman cara menjawabnya seperti itu. Nah, terakhir dalam interview itu biasanya teman-teman bakalan dikasih study case nih. Jadi sebelum interview, teman-teman sebisa mungkin mempersiapkan dirinya ya. Kalau sewaktu-waktu bakalan ditanya soal study case sama HR-nya. Jadi di sini ada contohnya. Jika bayar sewa ruko untuk 2 tahun ke depan secara tunai, apa jurnalnya? Nah, di sini, jika sewa ruko dibayar tunai untuk 2 tahun ke depan, maka secara akuntansi tidak langsung dibebankan semua, tetapi dicatat sebagai beban dibayar di muka atau aset, lalu diamortisasi tiap periode. Seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai tips interview dan template CV-nya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dalam pencarian kerjanya nanti. Seperti itu. Jadi, eh, template CV dan tips interview ini nanti akan kami kirimkan ya melalui email teman-teman. Jadi, pastikan untuk stay tune sampai akhir. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Diva. Oke, terima kasih kepada Kak Elsa atas materi dan tips yang sangat bermanfaat dan sangat-sangat jelas ya menurut saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya mau sampaikan kepada seluruh teman-teman peserta webinar untuk mengisi absensi yang akan dibagikan melalui kolom chat. Pastikan diisi dengan benar ya teman-teman, dan pastikan juga nama teman-teman sudah benar. Oke teman-teman, sebelum mengisi absensi, kita boleh sesi foto dulu ya, dokumentasi. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya biar kita bisa mengambil sesi foto bersama. Oke, teman-teman. Saya hitung sampai 3 ya, kita bakalan memulai sesi foto bersama. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat-sangat antusias mengikuti webinar hari ini. Oke, teman-teman, for your information, kami dari Yuna Consulting akan memberikan gift berupa e-book pajak dan template CV gratis dengan syarat follow Instagram Yuna Consulting. Setelah itu, kalau sudah di-follow ya, silakan teman-teman peserta webinar untuk mengechat admin kami. Nanti teman-teman akan diberikan via email atau WhatsApp. Nah, di sini sudah terpampang jelas ya Instagram Yuna Consulting. Jadi teman-teman jangan lupa follow untuk mendapatkan e-book pajak dan CV dan template CV gratis ya teman-teman. Oke. eh jadi teman-teman, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar hari ini dari awal hingga akhir. Jadi saya ada pantun lagi nih buat teman-teman sebelum penutupan webinar ini. Jadi pantunnya itu,
belajar bersama, menambah wawasan. Diskusi hangat, penuh makna. Webinar hari ini resmi kita tutup. Semoga ilmu yang diperoleh membawa manfaat nyata. Yeay. Oke teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri tadi dapat menjadi bekal nyata buat teman-teman peserta webinar hari ini. Menjadi lebih percaya diri lagi, menjadi lebih siap kerja ya, buat mahasiswa tingkat akhir harus siap kerja. Oke, dan lebih unggul saat melamar pekerjaan biar diterima oleh HR. Oke? Oke teman-teman, saya atas nama Diva Novita Ramadhani mewakili Yuna Consulting pamit undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Yona Consulting berikutnya. See you.